السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita akan membahas sedikit tentang pentingnya sunnah dan wajibnya memuliakan sunnah. Tentunya sebelum masuk pada pembahasan inti, perlu diketahui bahwa yang namanya sunnah yang akan kita bahas ini adalah sunnah bermakna ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan sunnah dalam artian fiqh, bukan sunnah yang bermakna kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak dikerjakan enggak apa-apa. Bukan itu. Tetapi sunnah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Atau seperti yang diucapkan dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bih lam tadillu." Aku tinggalkan pada kalian perkara yang kalau kalian berpegang dengannya kalian enggak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. yakni ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, takrirnya, persetujuannya, itu semua adalah sunnah. Maka semua yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu adalah sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama. Di antaranya ucapan Abul Qasim Al-Asbahani. Qala fa ahlul lughah, adapun ahli bahasa berkata, kata beliau, sunnah bermakna sirah wa tariqah. Sunnah bermakna jalan atau cara bahasa. Maka kalau dikatakan fulanun ala sunnah, maknanya adalah si fulan berada di atas jalan sunnah atau dari kalangan ahlus sunnah. Apa yang dimaksud? Qala Al-Asbahani rahimahullah, huwa muwafiqun lit-tanzili wal athari fil fi'li wal qawli. Maknanya si fulan ini berada di atas jalan yang benar, cocok dengan ayat yang diturunkan,
cocok dengan hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW fil fi'l wal qaul, dalam perbuatannya dan juga dalam ucapannya. Berarti kalau dikatakan fulan ala sunnah, si fulan di atas sunnah, apa maknanya? Di atas ajaran Rasulullah SAW. Berarti terkandung di dalamnya Al-Quran was sunnah. Disinilah uniknya. Kita sering mendengar kalimat ahlus sunnah, iya kan? Tapi jarang mendengar kalimat ahlul Quran. Kenapa? Kok mereka tidak dijuluki ahlul Quran tapi dijuluki ahlus sunnah? Karena orang-orang yang dijuluki ahlul Quran, mereka justru berpegang pada Quran saja tanpa sunnah. Seperti yang ada di Pakistan. Ada golongan yang disebut dengan Quraniyun, golongan Quran. Ternyata mereka para pengingkar sunnah. Mereka memakai Quran tetapi ditafsirkan sesuai dengan maunya sendiri. Mereka pakai Quran tetapi dia tafsirkan seenaknya sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan seleranya, sesuai dengan kemauan-kemauan dan latar belakangnya masing-masing. Adallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Tetapi kalau ahlus sunnah berpegang dengan ajaran sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul? Sunnah Rasul itu membaca Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran. Kan begitu. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Apa jawabnya? Khuluquhul Quran. Akhlak beliau Al-Quran. Sehingga kalau kita mengikuti sunnah demi sunnah, kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW satu persatu dari A sampai Z, sudahkah kita mengerjakan Quran? Otomatis. Otomatis sudah. Karena Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Rasulullah SAW adalah bentuk nyata, bentuk praktek, bentuk amal dari Al-Quran. Kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Yang tingkah laku beliau, perbuatan-perbuatan beliau, perangai beliau, semuanya cerminan Al-Quran. Maka ikhwan fillah azakumullah, sehingga justru lebih dikenal dengan ahlus sunnah, karena mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi, otomatis dia berpegang dengan Quran. Karena Nabi mempraktikkan Al-Quran, mencerminkan Al-Quran, membuktikan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran dalam bentuk nyata. Sehingga kalau kita mendapatkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, bagaimana bentuk nyatanya? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat Rasulullah dari awalnya sampai akhirnya, maka itulah Islam. Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah menyatakan al-Islam huwa sunnah. Was sunnah hiya al-Islam. Lihat ucapan Imam Al-Barbahari dalam poin pertama dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Bahwa Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Kenapa demikian? Karena Islam itu terdiri dari sunnah demi sunnah. Islam itu tersusun dari sunnah demi sunnah. Maka siapa yang mengerjakan satu sunnah, berarti dia mengerjakan satu poin dalam keislaman. Sebaliknya, kalau dia mengurangi satu sunnah, berarti dia mengurangi satu ajaran dari Islam. Barakallahu fiikum. Maka bagaimana kira-kira orang yang menentang sunnah? Qala, dikatakan yang kedua oleh Ibnu Rajab tentang makna as-sunnah. Kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, was-sunnatu hiya tariqatul masluk. Fayashmul dhalika tamassuk bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rashidun min al-i'tiqadati wal a'mali wal aqwal wa hadhihi hiya sunnah al-kamilah. Kata Ibnu Rajab, sunnah adalah jalan yang ditempuh yang mencakup semua apa yang ada di atasnya Rasulullah SAW. Semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dicontohkan oleh beliau. Dan para khalifah-khalifah yang lurus. Khalifah-khalifahnya yang lurus.
minal i'tiqadati wal a'mali wal aqwal. Apakah dalam bentuk akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, atau dalam bentuk pengamalan-pengamalan ibadah, atau dalam bentuk ucapan-ucapan, semua yang bersumber dari Nabi, maka itu semua as-sunnah, disebut dengan sunnah. Maka kata beliau, hadhihi hiya sunnatul kamilah. Maka inilah yang dikatakan dengan sunnah yang sempurna. Sunnah yang sempurna, yang mencakup semuanya. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka setelah kita mengerti apa itu sunnah, maka kita lihat bagaimana kedudukan sunnah dalam Islam. Sudah dikatakan oleh Imam Al-Barbahari tadi, bahwa sunnah itu atau bahwa Islam itu terdiri dari sunnah demi sunnah. Kumpulan sunnah demi sunnah digabung jadi satu, itu adalah Islam. Berarti apa makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka semua ajaran sunnah Rasulullah SAW dikerjakan semuanya, diterima semuanya secara lengkap, maka itu namanya kafah. Tapi kalau kurang satu, kurang dua, kurang tiga, maka berarti kurang kafah, kurang sempurna. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna, secara lengkap. Disebutkan min asbab, atau diantara sebab hilangnya agama. Ketika ditanyakan kepada beberapa ulama, bagaimana hilangnya agama pada seseorang? Dijawab, sunnah itu akan hilang mungkin seperti mata uang yang tulisannya semakin hilang, semakin pudar. Atau seperti seekor kambing yang semakin kurus, akhirnya mati. Atau seperti apa yang dicontohkan oleh mereka, baju yang semakin usang, kemudian rapuh, kemudian hancur. Dijawab oleh mereka, iya, hadza minha, itu diantara bentuk-bentuk hilangnya Islam. Tetapi yang saya maksud adalah hilangnya keislaman dari seseorang dengan hilangnya sunnah demi sunnah. Ya memang hilangnya Islam seperti mata uang yang kemudian semakin halus, tulisannya semakin pudar. Atau semakin baju yang semakin usang dan hancur. Atau seperti seekor binatang ternak yang semakin kurus, akhirnya mati. Tetapi yang aku maksud, kata beliau, adalah dahabuddin bidahabis sunnah. Akan hilangnya agama sesunnah demi sesunnah ketika ditinggalkannya sunnah. Maka semakin berkurang agama. Kama yadhabul hablu quwwatan. Sebagaimana hilangnya kekuatan tali sebenang demi sebenang. Tali kapal sekalipun yang besar itu terdiri dari benang-benang kecil. Kalau satu benang putus, tidak terasa apa-apa. Tetapi itu permulaan dari putusnya tali. Seutas lagi, benang demi benang. Lama-kelamaan tali sebesar apapun akan putus. Digambarkan demikian. Dahabal Islam sunnatan kama yadhabul hablu quwwatan. Sebagaimana nukil dalam kitab Lamud Durril Mansur, dalam bab khusus bab sebab atau asbab dahabuddin, sebab hilangnya agama, yaitu hilangnya agama sunnah demi sesunnah, sebagaimana hilangnya kekuatan tali seutas demi seutas, atau kekuatan demi kekuatan. Faslun fi ta'dhimis sunnah. Maka bab kita menyatakan fasal tentang wajibnya memuliakan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kata Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin." Tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Idza qada Allahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya telah memutuskan keputusan, maka enggak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim, enggak ada bagi mereka pilihan lain.
Apa maknanya nggak ada pilihan lain? Nggak ada pilihan lain kecuali harus menerima keputusan Allah dan keputusan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW memutuskan dengan satu keputusan, kita nggak bisa menolaknya, nggak bisa beralasan apapun kecuali harus menerima. Dan Allah katakan dengan kalimat wa ma kana li mu'minin wala mu'minah. Tidaklah bagi mukmin atau mukminah kalau sudah ada keputusan Allah kecuali harus dia menerima. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada khiyaratu min amrihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat lain. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Kata Allah, sungguh demi Rabbmu. Fala wa rabbik, ini sumpah dengan nama Allah, dengan nama dirinya. Fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Hingga mereka yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan keputusan-keputusan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak mendapatkan dalam hati mereka rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan tunduk menyerah, patuh. Sampai dinafikan keimanan. Dengan sumpah dengan nama Allah, fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka mau menjadikan Rasul sebagai hakim, Rasul sebagai pemutus keputusan-keputusan. Dan kalau sudah diputuskan oleh Rasul, tidak boleh ada rasa berat dalam hati, nggak boleh ada penolakan dalam hati. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan di hati mereka dari apa yang kau putuskan oleh Rasul. Subhanallah. Tidak boleh ada rasa berat, harus menerima. Wa yusallimu taslima, dan menyerah, pasrah, tunduk dengan apa keputusan Allah dan Rasulnya. Ini mukmin. Kalau enggak begitu, bukan mukmin. Fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman. Dan Allah juga berfirman dalam ayat lain, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah utusan Allah, karena Rasulullah sallam muballigh 'anillah, menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diperintahkannya dari Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka kalau dia mentaati Rasul, berarti mentaati Allah yang menyuruhnya. Kalau menentang Rasul, berarti menentang Allah yang menyuruhnya. Karena Rasulullah SAW disuruh, diperintah, diutus untuk menyampaikan. Maka ketika kita menerima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita menerima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa, tidak mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Oleh karena itu para ulama kadang menyebut hadis sebagai wahyu. Jangan kaget kalau para ulama menyatakan kama jaa fil wahyaini, sebagaimana disebutkan dalam dua wahyu. Apa dua wahyu? Quran wal hadis. Dua-duanya wahyu. Al-Quran jelas ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis ucapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah la yantiqu 'anil hawa, tidak mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan dari Allah, wahyu yang disampaikan kepadanya. Tidak mungkin Rasulullah SAW berani menentang Allah, enggak mungkin berani mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak Allah ridhai, enggak mungkin. Dan kalaupun beliau menyampaikan sesuatu dan itu tidak mungkin, Allah sudah ancam. Kalau ada sesuatu yang berdusta, sesuatu yang di atas namakan Allah padahal dusta, Allah sudah ngancam dalam Al-Quran. Ancamannya berbunyi, "Alau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin." Kata Allah, kalau taqawwala, kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, aku akan ambil dengan tangan kananku dan aku akan potong urat lehernya. Aku akan bunuh dia.
Kalau taqawwala alaina madal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Ancaman ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Ancaman ini maknanya tidak mungkin. Kata Allah, Rasulku nggak mungkin berdusta. Kalau berani berdusta akan aku bunuh dia. Kalau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil, kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, la akhadna minhu bil yamin. Tsumma laqata'na minhu al watin. Aku akan ambil dengan tangan kananku, kata Allah, dan aku akan putus urat lehernya. Artinya Nabi tidak mungkin berdusta. Bahkan jangankan mengajarkan pada umat. Rasulullah SAW untuk dirinya sendiri. Ketika beberapa istri-istrinya berbicara tentang masalah madu. Ya Rasulullah, kau harus makan apa? Madu, kata Nabi. Kok sepertinya bau ini, bau itu. Nabi mengatakan, kalau gitu aku nggak akan minum madu lagi. Allah tegur min fawqi sab'i samawat, padahal itu bukan disyariatkan pada kalian, bukan disyariatkan pada manusia, tidak. Hanya untuk dirinya saja. Kalau gitu saya tidak akan. Allah tegur dengan keras. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapakah engkau mengharamkan atas dirimu apa yang Allah halalkan untukmu? Karena mencari keridhaan istri-istrimu. Ini menunjukkan tidak mungkin Allah akan biarkan Nabi SAW untuk menyampaikan syariat yang Allah nggak ridhoi. Nggak mungkin dibiarkan. Apa maknanya? Maknanya semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan keridhaan Allah. Dengan wahyu dari Allah. Walaupun itu bukan dalam Quran. Walaupun itu dalam hadis Rasul SAW. Maka itu semuanya dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat Rasul berarti dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Kata Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada bagi kalian pada diri Rasul SAW uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir? Kaum mukminin, kaum muslimin. Maka kalian, kita semuanya, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, kalau ingin mencari teladan yang baik, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, telah ada pada beliau contoh teladan yang baik. Kita tinggal ngikut. Beribadah kepada Allah dengan cara ibadah Rasul. Salat dengan cara salatnya Rasul. Puasa dengan cara puasanya Rasul. Haji dengan cara hajinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu maknanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap mukmin mukminah, setiap muslim muslimah hendaklah menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladannya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Ketika masalah salat, Rasulullah SAW berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam masalah haji, Rasulullah SAW menyatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Demikian pula dalam semua ibadah-ibadah, Rasulullah SAW mengajarkan dan mencontohkan bagaimana caranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga contoh teladan ada pada diri Rasulullah SAW. Dan juga termasuk di dalamnya akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, tingkah laku sehari-hari. Maka akhlak yang dicontoh semestinya akhlak Rasulullah SAW. Dan itu termasuk keislaman. Ayat Allah yang berikutnya menyatakan, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Kata Allah,
Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaatinya, kalian mendapat bimbingan hidayah. Mentaati siapa? Rasulullah SAW. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati dia, mentaati Rasul, tahtadu, kalian terbimbing ke dalam hidayah. Wa ma'al rasuli illal balaghul mubin, dan tidaklah bagi Rasulullah kewajiban kecuali penyampaian. Artinya Rasulullah hanya menyampaikan. Kalau kita ikut, kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keuntungan. Kalau kita nggak ngikut, kita juga yang rugi. Kita terancam dengan ancaman-ancaman azab. Adapun Rasul alaihi salatu wassalam hanya menyampaikan. Wa ma'al rasuli illal balaghul mubin. Tidaklah atas Rasul kecuali penyampaian yang jelas. Maka kalau kita mentaatinya, kita terbimbing dalam hidayah. Kalau kita tidak mentaatinya, maka kita yang celaka, kita yang binasa, kita yang sesat. Adapun Rasul cuma menyampaikan. Berarti kita dapatkan dari ayat ini faedah yang sangat penting. Taat Rasul, hidayah. Tidak taat pada Rasul, tidak mendapatkan hidayah. Ini jawaban bagi doa-doa kita kaum muslimin setiap hari, setiap salat, setiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu diucapkan berulang-ulang setiap rakaat. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Berilah hidayah kepada kami, berilah hidayah kepada kami. Ternyata Allah menjawab kalian dan mengabulkan doa kita. Allah ajarkan fa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati Rasul, kalian dapat hidayah. Siapa yang sungguh-sungguh minta? Karena kaum muslimin ada yang sungguh-sungguh minta, ada yang enggak. Alhamdulillah sudah sholat. Lega saya sudah sholat. Bas. Loh, kamu tadi sholat ngapain? Ya pokoknya sholat sudah selesai. Enggak tahu isinya apa. Tetapi orang yang khusyuk meminta dan memohon, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Maka ketika dapat ayat seperti ini, gembira dia. Ini dia jawaban Allah Subhanahu wa taala. Aku dari kemarin, dari dulu, dari terus selalu setiap hari meminta hidayah, meminta hidayah. Ternyata Allah katakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kau ikuti dia, Rasul, kamu dapat hidayah. Dapat satu jawaban. Masih akan ada lagi jawaban yang lebih jelas, lebih jelas, lebih jelas. Satu ini sudah sangat pentingnya. Ikuti Rasul, dapat hidayah. Harusnya doa dengan usaha itu berbanding lurus. Harusnya doa dan usaha itu berjalan bersama. Doanya minta rezeki kepada Allah, usahanya dagang. Bagus, cocok. Kalau minta rezeki kemudian dia ngelamun di rumah, mudah-mudahan jatuh rezeki emas 1 karung. Diketawain orang dia. Kenapa? Usahanya tidak ada. Dia doa, tapi tidak usaha. Ahlu sunnah berusaha dan berdoa. Berdoa dan berusaha. Baik, sekarang kita sudah doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk ke kami jalan yang lurus. Selalu doa. Baik, apa usahanya? Usahanya adalah tuti'uhu tahtadu. Kalian ikuti Rasul, kalian dapat hidayah. Berarti sekarang harus kita pelajari sunnah demi sunnah. Kerjakan. Pelajari, kerjakan. Pelajari, kerjakan. Berharap kepada Allah. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Semoga aku dengan usaha ini mendapatkan hidayah. Kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak mau berupaya untuk mengikuti Rasul. Allah mengancam mereka-mereka yang menyelisihi Rasul dengan kalimat falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim. Kata Allah, hendaklah berhati-hati. Falyahdhar. Hendaklah berhati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah Rasul. Lihat ikhwan fillah azakumullah, diancam dengan kalimat falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrih. Hati-hati mereka-mereka yang menyelisihi Rasul, yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah. Hati-hati. Antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ancamannya 2.
Ancaman dunia dan ancaman akhirat. Dunianya yang paling mengerikan di dunia. Akhiratnya yang paling mengerikan di akhirat. Apa yang paling mengerikan di dunia? Yang paling mengerikan di dunia adalah kesesatan, penyimpangan. Fitnah, kata para ulama, adalah kekufuran. Kekufuran, kesesatan. Itu fitnah. Kata Allah, hati-hati. Kalau kalian menyelisihi Rasul, akan ditimpa fitnah, akan ditimpa kesesatan, akan ditimpa kekufuran, penyimpangan. Kita dapat musibah dalam harta kita kecil. Dapat musibah pada badan kita kecil. Dibandingkan dengan musibah pada agama kita. Iya kan? Orang yang bangkrut, pailit, kebakaran rumahnya, segala hartanya habis. Kalau dia masih hidup, masih punya agama yang lurus, selamat dia. Kenapa? Sabarnya jadi pahala. Sabarnya dia jadi pahala di sisi Allah SWT. Sedangkan dunia bisa didapat kembali. Sedikit demi sedikit. Demikian pula musibah dalam keadaan sakit. Badannya sakit, terkapar di rumah sakit. Lumpuh, tidak bisa apa-apa. Kecil. Kenapa? Kalau iman masih ada di dada. Kalau keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masih utuh. Kalau dia masih di atas Islam dan iman, selamat dia. Walaupun sampai akhirnya mati dia, matinya husnul khatimah. Mati yang baik. Karena dia masih beragama. Tetapi ya wailak, tetapi celaka engkau kalau ternyata musibahnya pada agama. Agamanya sesat, menyimpang, kufur, balal. Lihat ini musibah yang paling mengerikan. Kenapa demikian? Karena dia semakin sehat semakin bahaya. Karena semakin sehat semakin banyak kekafirannya. Semakin sehat, semakin semangat mengerjakan kesesatan. Semakin banyak hartanya, semakin bahaya. Karena semakin kaya raya, semakin dia menyebarkan kesesatan. Nanti ketika dia mati, dosanya dosa jariah. Dosa yang berkepanjangan. Ini kok dosa saya banyak sekali. Iya, ini dosa kamu dan dosa orang yang mengikuti kamu sekian banyaknya. Dosa orang yang dibantu kesesatannya oleh kamu dengan hartamu, dosa karena engkau mendukung mereka dengan hartamu, dengan semua fasilitas yang kamu berikan, akhirnya mereka bertambah sesat gara-gara kamu. Na'udzubillah min dzalik. Allah ancam dengan kalimat fitnah. Itu yang paling mengerikan di dunia. Dan yang paling mengerikan di akhirat, aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Kenapa kok ancamannya begitu mengerikan? Ini kasih sayang, rahmat dari Allah SWT, agar kalian berlurus-lurus dalam beragama, agar kalian tetap di atas sunnah, di atas ajaran Nabi, di atas sunnah Rasulullah, di atas jalan Rasulullah SAW. Kita mengikuti di belakangnya. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Hati-hati, diancam oleh Allah dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. An tusibahum fitnah, atau yusibahum adzabun alim. Dan hampir sama dengan ayat ini, terkandung pula di dalam ayat lain, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi jalan Rasul. Ancaman, siapa yang menyelisihi jalan Rasul? Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yushaqiq maknanya Rasul fi syiqqin wa huwa fi syiqqin akhar. Rasulullah di satu sisi dan dia di sisi lain. Ini makna yushaqiq. Wa may yushaqiqir rasul, siapa menyelisihi Rasul, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, Rasul di satu jalan, dia di jalan lain, maka kata Allah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk,
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan sesatkan dia, kami akan palingkan dia. Kemana dia berpaling? Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Juga sama ancamannya. Ancaman kesesatan dan ancaman azab. Siapa yang diancam? Sama. Yang diancam juga orang yang menyelisihi Rasul, yang tidak mau berjalan di jalan Rasul. Tetapi Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih, menyebutkan syarat ancaman tadi adalah kalau tabayyana lahu al-huda. Kalau jelas baginya petunjuk. Bismillah. Maknanya, kalau belum jelas baginya petunjuk, artinya dia bodoh, jahil, ini dimaklumi. Suruh belajar dia. Berarti siapa yang diancam? Yang diancam adalah min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang petunjuk, setelah datang keterangan, setelah datang riwayat yang sahih, setelah datang hujjah, dia nggak mau. Ini yang diancam dengan ancaman-ancaman. Dengan ancaman nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah datang petunjuk kepadanya, sudah datang hadis yang sahih, sudah datang dalil-dalil, sudah datang ayat dan hadis, tetapi dia nggak mau. Dia menolak. Ini yang diancam oleh Allah. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain bukan jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Qul inna a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ayat-ayat ini semua menunjukkan kita wajib mengikuti sunnah. Apa sunnah? Ajaran Rasulullah SAW. Jangan terkaburkan dengan hukum tadi. Hukum sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Jangan kabur dengan itu. Maknanya wajib berpegang dengan sunnah, artinya wajib berpegang dengan ajaran Nabi. Jangan dirubah, jangan diganti, jangan ditolak. Kalau sudah ada hadis sahih, terima. Sami'na wa ta'ana. Mukmin tidak ada ucapan lain kalau diperintah atau dilarang kecuali sami'na wa ata'ana. Kami dengar dan kami taat. Kami tunduk, kami patuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya dalam surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian keraskan suara-suara kalian, fawqa sautin nabi, di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd, jangan menjaharkan suara kalian seperti kalian mengeraskan suara terhadap sebagian lainnya. Antahbatu a'malukum, khawatir akan gugur amalan kalian, sedangkan kalian tidak merasa. Perhatikan, ayat ini sepintas nggak berkait dengan pembahasan kita. Ini kan masalah suara. Jangan keraskan suara kalian di atas suara Nabi. Kenapa? Khawatir akan gugur amalan kalian. Kalian nggak merasa, gara-gara suaranya lebih keras dari suara Nabi. Lihat tafsirnya dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fahadzaral mu'minin hubuta a'malihim bil jahri li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ayat ini memperingatkan pada kaum mukminin gugurnya amalan-amalan mereka kalau mengeraskan suara di atas suara Nabi, suara Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama yajhar ba'dhum li ba'd, sebagaimana sebagian mereka mengeraskannya kepada sebagian yang lain. Wa laisa hadza biriddatin, padahal mengeraskan suara di atas suara Nabi bukan riddah, bukan murtad, tetapi menggugurkan amalan-amalan. Mengeraskan suara di atas suara Nabi bal ma'siyatun, itu adalah maksiat. Tuhbitul amal, akan menggugurkan amalan saleh. Wa sahibuha la yash'ur biha, sedangkan pelakunya enggak merasa. Amalannya gugur, tidak diterima oleh Allah, amalan salehnya enggak dianggap oleh Allah karena suaranya keras di hadapan Nabi.
Maka kata Ibnu Qayyim, famadhan. Maka bagaimana prasangka kalian biman qaddama ala qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa tariqihi qaulu ghairihi wa hadihi wa tariqihi. Maka bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang berani mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Nabi? Bimbingan manusia lain di atas bimbingan Nabi. Bagaimana kira-kira kalau ada seorang yang mengangkat cara lain selain cara Nabi? Fiqhnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Lihatlah bagaimana pemahaman beliau para ulama dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau mengeraskan suara saja diancam akan gugur amalan. Apalagi kalau dia bukan mengeraskan suara dalam artian volumenya. Bukan. Tetapi diangkat suara dia lebih keras dari Nabi. Dan Nabi menyatakan tidak boleh. Dia menyatakan boleh kata saya. Mau apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Ini lebih-lebih lagi. Ini mengerikan. Barakallahu fiikum. Famadhan biman qaddama ala qawli Rasulillah. Maka bagaimana pendapat kalian orang yang mendahului ucapan Rasulullah? Mengalahkan bimbingan Rasulullah, mengalahkan jalan Rasulullah dengan bimbingan orang lain, cara orang lain, ucapan orang lain. Muslimin yang saya hormati. Alaysa hadza qad habata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Bukankah ini menunjukkan bahwa dia akan gugur pula amalannya dalam keadaan dia tidak merasa? Bukankah ini menunjukkan bahwa akan gugur pula amalan-amalan mereka dalam keadaan tidak merasa? Alhamdulillah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim sangat tepat, sangat benar. Kalau suaranya dikeraskan di atas suara Nabi saja menggugurkan amalan, kata Allah, ahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Apalagi kalau ternyata dia malah mendahului ucapan Nabi, mengalahkan ucapan Nabi, mengalahkan bimbingan Nabi. Ini hadis. Ya tapi kan kata fulan enggak begitu. Ini Rasul SAW menyatakan demikian. Ya tapi kan kata fulan, kata Alan, tapi kan menurut saya, tapi kan pikiran saya, tapi kan saya rasa. Menolak hadis, menolak sunnah dengan perasaannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan taklid pada orang lain, dengan taklid pada si fulan wa Alan. Ini khairana'azakumullah lebih mengerikan lagi. Diriwayatkan dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan oleh Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada para sahabat. Dengan mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wadarafat minhal uyun. Nasihat yang sangat mengena. Nasihat yang sangat mengena, yang menyebabkan air mata mereka bercucuran dan menyebabkan pula hati mereka gemetar karena nasihatnya sangat mengena di hati mereka. Maka salah seorang dari mereka berkata, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'izatu muwaddi'." Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Fa'usina, berikan wasiat kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi." Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat, untuk taqwallah, untuk bertakwa pada Allah dan mendengar taat pada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian-pertikaian yang banyak. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku
dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus min ba'di. 'Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap kesesatan atau setiap kebid'ahan adalah sesat. Lihat, ini wasiat. Wasiat itu tidak sekedar perintah biasa. Wasiat itu adalah al-amr al-muakkadul muqarrar, perintah yang ditekankan dan ditetapkan. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk taqwallah. Wasiat pertama. Wasiat pertama, taqwallah. Sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Wasiat kedua, as-sam' wa ta'ah, dengar taat pada penguasa kalian. Selama penguasa itu muslim, maka hendaklah kalian tetap sabar bersamanya. Walaupun dia zalim, walaupun dia begini, walaupun dia begitu. Kalau dia masih muslim, maka sabarilah. Sabarilah. Isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sabarlah kalian hingga kalian bertemu aku di telaga haud, kata Nabi. Ini dalam jannah. Hingga kalian bertemu aku dalam surga. Wasiat ketiga. Disebutkan oleh Nabi wasiat ketiga dengan pijakan. Apa pijakannya? Pijakannya adalah ucapan Nabi dengan kalimat, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Lihat ikhwanuddin a'azakumullah, wasiat pertama taqwallah, wasiat kedua untuk sabar, untuk tetap bersama penguasa. Wasiat ketiga, hendaklah berpegang dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini wasiat ketiga. Hanya saja bedanya wasiat ketiga dikasih muqaddimah, dikasih pijakan yang dalam masalah disebut tauti'ah. Apa tauti'ahnya? Tauti'ahnya adalah siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak. Dan ini bermakna kalau kalian lepas dari sunnah akan terjadi pertikaian-pertikaian yang banyak. Kalau kalian lepas dari ajaran Nabi akan terjadi perpecahan umat, pertikaian-pertikaian, permusuhan-permusuhan, akan terjadi berbagai macam perpecahan dalam masalah agama. Makanya diingatkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Berpegang dengan tali Allah, bersatu dengan tali Allah. Ketika lepas dari tali Allah, bercerai-berai. Maka kata Allah, wa'tasimu bihablillah, peganglah kalian dengan tali Allah bersama-sama. Seluruh kaum muslimin berpegang dengan tali Allah bersama-sama, bersatu. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Karena kalau lepas dari tali Allah, bercerai-berai. Dan di antara makna tali Allah adalah keislaman itu sendiri, syariat Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Maka siapa yang berpegang dengan sunnah, kaum muslimin seluruhnya berpegang dengan sunnah, maka itulah yang dikatakan al-jamaah. Mereka bersatu di atas sunnah. Begitu mereka lepas dari ajaran Nabi, masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Masing-masing dengan ra'yunya sendiri-sendiri. Masing-masing dengan seleranya sendiri-sendiri. Terjadilah talawun fiddin. Talawun fiddin. Berwarna-warni dalam agama. Yang ini Islam merah. Yang ini Islam biru. Yang ini Islam putih. Yang ini Islam apalagi? Padahal Rasulullah satu. Al-Qur'annya juga satu. Dan beribadah kepada Allah yang satu. La ilaha illahu. Kenapa jadi berpecah belah? Maka kata Nabi, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak.
akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ini jalan keluar dari fitnah. Jangan bingung, jangan sedih. Memang perpecahan sudah ditakdirkan oleh Allah. Perpecahan sudah ditakdirkan oleh Allah. Nabi sudah memberitakan, satastariqu ummati, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Demikian pula ucapan tadi dalam hadis kita ini. Nanti kalian akan menyaksikan pertikaian, kata Nabi. Nanti kalian akan menyaksikan perselisihan. Fa'alaikum bisunnati. Maka kalau kalian menyaksikan yang seperti itu, pegang sunnah. Pegang sunnah. Kenapa kau berpecah? Kenapa? Oh, dia mengatakan begini, dia mengatakan begitu, yang ini mengatakan lain lagi, yang mengatakan lain. Taib. Kita lihat satu persatu. Kamu ngomong apa? Dari mana? Apa dasarnya? Nah, ini kan saya pikir baik. Oh, saya tidak mau pikiran kamu. Kamu? Kenapa mengatakan seperti itu? Ini kan saya rasa bagus. Itu perasaan kamu. Saya tidak mau. Kamu bilang apa? Ini kan hadis sahih. Ini saya ngomong. Alaikum bisunnah. Atas kalian berpegang dengan sunnah. Jangan dengan perasaan fulan wa alan. Jangan dengan pikiran si fulan dan si alan. Jangan dengan taklid. Jangan dengan adat istiadat kebiasaan. Ini kan biasanya begitu. Saya nggak butuh kebiasaan manusia. Saya ingin bagaimana Nabi, bagaimana Rasul. Maka kata Nabi, kalau melihat pertikaian, perpecahan, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Tamassaku biha. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Ini gambaran untuk berpegang dengan kuat, gigit dengan geraham kalian agar jangan sampai lepas. Lepas binasa. Kenapa? Karena perpecahan tadi. Nabi menyatakan kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Ini berbahaya. Berarti bukan masalah remeh. Yang benar selamat, yang salah celaka. Maka nggak bisa kita main-main dalam masalah ini. Nggak bisa kita berkata seperti ucapan-ucapan sufi atau ucapan-ucapan hizbi yang menyatakan sudahlah kita saling hormat menghormati, semuanya baik. Astagfirullah. Kalau semuanya baik, berarti kamu menyamakan ajaran sunnah dengan ajaran yang lain. Kamu katakan semuanya baik? Tidak. Yang baik sunnah Nabi. Menyelisihi sunnah tidak baik. Yang baik adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelisihi ajaran Rasul tidak baik. Balalah. Karena lihat wasiat keempat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats. Perkara muhdats adalah perkara-perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama. Yang baru ditambah-tambahkan dalam din. Yang tidak ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La fil Quran wa la fil sunnah. Enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam sunnah. Maka siapa yang menambah-nambahkan ajaran baru, pendapat baru, pikiran baru dan di atas namakan Islam, maka itulah muhdatsat. Kata Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats, karena sungguhnya kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena perkara muhdatsat adalah bid'ah dan yang namanya bid'ah adalah kesesatan. Bukan baik. Bid'ah itu kesesatan. Maka siapa menyatakan walaupun macam-macam mereka berbeda-beda pendapat, kita saling hormat menghormati, semuanya kan baik. Ini pendusta besar. Dan dia dijuluki oleh para ulama dengan ahlut tamyi'. Ahlut tamyi' adalah orang yang membuat lembek perkara. Membuat perkara yang penting jadi perkara yang remeh. Sudahlah, semua juga baik. Astagfirullah. Ini perkara agama, perkara din, perkara surga dan neraka. Benar surga, salah neraka. Jangan main-main. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan kaum muslimin secara umum mengharapkan kejelasan. Mana yang hak, mana yang batil. Apa doa mereka? Doa mereka, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, terangkan pada kami yang benar adalah benar dan bantu aku untuk mengikutinya. Dan jelaskan kepada kami yang batil adalah batil dan bantu kami untuk menghindarinya. Ini doanya kaum muslimin. Di khutbah-khutbah Jumat. Doanya kaum muslimin seluruh dunia. Minta kejelasan. Mana hak, mana batil. Supaya dia bisa mengikuti yang hak
dan bisa menghindari yang batil. Tetapi da'i tamyi' tadi menyatakan ini juga baik, itu juga baik, semua juga baik. Tidak menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Tidak memberikan apa yang diamanahkan kepadanya untuk menyampaikan kejelasan. Ini hak, ini batil. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini yang lurus, ini yang bengkok. Ini yang dalam Quran dan sunnah adalah hak. Dan semua muhdatsatil umur adalah bid'ah wa dhalalah. Memang da'i yang seperti ini biasanya kurang laku. Jarang diundang. Kenapa? Sering nyalah-nyalahkan. Kerjaannya bid'ah. Sehingga mereka ahlud dunia, du'at yang hanya carinya keuntungan dunia, mereka nggak akan menyampaikan yang seperti itu. Selalu kalimatnya, ya bagus sih bagus, tapi jelek sih jelek, tapi bagus. Ya sunnah sih sunnah, tapi bid'ah sih bid'ah, tapi sunnah juga. Begitu. Kenapa? Supaya diterima semua pihak, supaya diundang ke sana kemari, supaya jadi dai kondang. Kenapa tujuannya dari tujuan dunia? Kembali kepada kitab. Rasulullah SAW menyatakan, alaikum bisunnati. Kalau melihat pertikaian yang banyak, perselisihan, jangan bimbang, jangan bingung. Pegang sunnah. Apa kata sunnah? Kita pegang. Dan tentunya yang paling mengerti sunnah adalah para ulama. Yang paling paham tentang sunnah adalah para ulama. Mereka ahlul ilm yang memahami Quran dan memahami sunnah. Maka hendaklah kita meminta bimbingan dari mereka. Apa kata sunnah wahai syekh? Apa kata sunnah wahai para ulama? Maka kita mendapatkan bimbingan ilmu sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati dari perkara-perkara muhdats. Walaupun kecil. Karena masalahnya Nabi menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam masalahku ini masalah agama, fa huwa raddun. Maka dia tertolak. Enggak diterima. Karena disebutkan di sini fiddin, atau Nabi menyatakan dengan kalimat man ahdatsa fi amrina. Siapa yang mengada-adakan pada urusanku. Urusan apa itu? Agama. Artinya jangan dibikin bingung manusia dengan perkara-perkara dunia. Oh ini berarti juga bid'ah. Mic ini juga bid'ah. Itu juga bid'ah. Mobil juga bid'ah. Itu kan semua bid'ah. Yang namanya bid'ah adalah apa yang diucapkan oleh Nabi dengan kalimat man ahdatsa fi amrina. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Agama sudah baku. Sejak turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian. Sudah lengkap, sempurna. Maka siapa yang menambah-nambah, berarti dia menuduh bahwa agama kurang sempurna, perlu ditambah lagi. Berarti dia menuduh bahwa agama masih perlu ditambal sulam. Kalla wallah, tidak demi Allah, agama sudah sempurna, nggak perlu tambah, nggak perlu diganti, nggak perlu dikurang-kurangi, sudah baku, sudah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'mal bihi illa 'amiltu bihi wa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir." Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku enggak akan meninggalkan sedikit pun dari apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW kecuali aku pasti akan kerjakan. Karena aku khawatir, aku khawatir kalau aku meninggalkan sesuatu dari ajaran Nabi, an azir, aku akan sesat, aku akan menyimpang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang paling mulia, paling tinggi. Bahkan dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia setelah Rasulnya
adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa beliau berkata, "Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun, afdalu ummatin nabi ba'dahu Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman." Kata beliau, kami berkata dan Rasulullah masih hidup. Kalau dikatakan Rasulullah masih hidup, berarti hadis ini hadis takriri. Apa takriri? Persetujuan Rasulullah SAW. Rasulullah mendengar, Rasulullah tahu, tapi diam. Artinya Rasulullah SAW setuju. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami berkata dan Rasulullah masih hidup. Bahwa sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau adalah Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan Abu Bakar berkata dengan kalimat kekhawatiran. Kalau aku meninggalkan satu saja sunnah Nabi, aku khawatir akan sesat. Berarti yang namanya sunnah seperti benteng. Seperti benteng yang melindungi, kokoh, kuat. Tidak bisa ditembus dengan kesesatan apapun. Kalau kita kerjakan sunnah demi sunnah seluruhnya, maka di sekitar kita ini ada benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yaitu benteng-benteng sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa sunnah junnah. Sunnah itu tameng. As-sunnah junnah. Sunnah ini tameng perlindungan. Benteng yang kokoh. Hisnul hasin. Atau hisnul hasin. Benteng yang sangat kokoh. Kalau ada yang ditinggal 1-2 sunnah, bentengnya bolong. Bentengnya berlubang. Akan bisa masuk kesesatan dari sana. Tetapi kalau ada sunnah, kesesatan nggak bisa masuk. Mau masuk dari mana? Masuk dari sini, sudah ada sunnah ini. Masuk dari sana, sudah ada sunnah yang ini. Mau masuk dari sebelah sini, ada sunnah yang ini. Tetapi kalau berlubang-lubang, berpikir mereka, ini kayaknya perlu ada acara begini. Perlu ada acara begitu. Akhirnya terjadilah berbagai macam kebid'ahan. Masih berapa waktu lagi? Hah? Masuk. Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallam ya'mal bihi illa 'amiltu bihi. Tidaklah aku tinggalkan sedikit pun dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku pun akan mengerjakannya.
wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Karena aku khawatir kalau aku tinggalkan sedikit saja, aku akan menyimpang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dibaiat menjadi khalifah Amirul Mukminin, maka pertama perintah beliau, perintah pertama adalah Jais Usamah berangkat. Tentara Usamah berangkatlah. Tentara Usamah adalah pasukan perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Dan waktu itu Usamah baru 17 tahun umurnya. Dan diberangkatkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Beliau yang memberangkatkannya. Berangkat. Belum jauh, Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW meninggal. Maka pasukan Usamah tadi kembali. Karena mendengar berita Rasulullah SAW meninggal dunia, maka mereka kembali. Ini berita besar. Wafatnya Rasulullah SAW. Maka ketika mereka kembali, terjadilah apa yang terjadi sampai dibaiatnya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Maka ketika Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, maka pertama perintah beliau, pasukan Usamah berangkat. Mulai di sana ada perdebatan. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ini sekarang keadaan dalam negeri sedang kacau. Beberapa suku-suku Badui, suku-suku yang di pinggir kota, mereka murtad kembali ketika mendengar Rasulullah SAW wafat. Apakah kita akan memberangkat pasukan ke Syam, keluar negeri, padahal dalam negeri dalam keadaan kacau? Jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku tidak akan membatalkan apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Di sini hebatnya beliau radhiyallahu taala anhu. Aku enggak akan membatalkan apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentara Usamah berangkat. Sampai beliau menyatakan dengan kalimat yang terkenal, walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku tetap akan memberangkatkan pasukan Usamah. Artinya beliau tidak akan berani membatalkan apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah tekad beliau berpegang dengan sunnah, dan inilah azam beliau, manhaj beliau, prinsip beliau, bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tidak boleh dibatalkan. Nabi yang menyatakan berangkat tentara Usamah, kemudian beliau wafat. Dan Nabi SAW adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, maka keputusannya pasti benar. Keputusan memberangkatkan pasukan Usamah pasti benar. Maka ketika beliau dibaiat sebagai khalifah, kata Abu Bakar, pasukan Usamah berangkat. Ternyata benar Abu Bakar. Ternyata sungguh tepat sikap Abu Bakar. Ketika pasukan tadi berangkat, melewati suku demi suku orang-orang Arab, Arab Badui, mereka melihat pasukan tentara Islam tetap solid. Walaupun Rasulullah wafat, pasukan tetap solid dan berangkat dalam keadaan Masya Allah, gagah berani. Maka yang tadi mau murtad urung, nggak jadi. Ternyata tidak berkurang kekuatannya. Ternyata tidak berkurang sedikit pun kehebatan pasukan tentara Usamah bin Zaid. Apalagi setelah berangkat, ternyata Allah menangkan mereka. Kata Badui itu Arab yang di suku-suku yang terpencil, mereka mau murtad, melihat pasukan tadi urung. Sebentar, kita tunggu mereka. Apakah mereka menang melawan Romawi, melawan pasukan kufar, atau kalah? Kalau menang berarti masih kuat, kita jangan melawan. Kalau ternyata kalah, baru kita melawan, berarti dia sudah lemah. Ternyata pulang dalam keadaan menang, maka mereka semua tidak jadi murtad, nggak jadi keluar dari Islam, nggak jadi menentang Islam. Sampai kata Abu Hurairah, wallahi laula Abu Bakar Siddiq, demi Allah, kalau bukan karena Abu Bakar Siddiq, sudah binasa kita. Kalau bukan karena beliau, tekadnya kuat, berangkat. Pasukan Usamah berangkat. Subhanallah. Ini ikhwan fillah kekuatan beliau.
Kata Ibnu Battah, "Hada ya ikhwani as-siddiqul akbar yatakhawaf ala nafsihi zaid." Lihatlah as-siddiqul akbar, Abu Bakar Siddiq, dalam keadaan mengkhawatirkan dirinya akan sesat kalau dia meninggalkan sunnah. Mengkhawatirkan dirinya akan sesat kalau meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Apalagi bukan Abu Bakar. Apalagi yang di bawah beliau, yang di bawah beliau, yang di bawah beliau. Apalagi kita. Abu Bakar Siddiq, manusia terbaik setelah Rasulnya SAW, menyatakan, "Akhsha in taraktu syai'an min amrih an azir." Aku khawatir kalau aku tinggalkan sesuatu dari sunnah, aku akan sesat. Demikian pula ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang juga Amirul Mukminin, qala la ara li ahadin ma'a sunnatin sannaha aw la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, enggak ada pendapat siapapun kalau sudah ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalau sudah ada pendapat Nabi, kalau sudah ada ucapan Nabi, enggak ada pendapat siapapun. Enggak bisa dikalahkan dengan pendapat siapapun, kata beliau. Demikian pula ucapan Abu Qilabah. Kata Abu Qilabah rahimahullah, "Idza haddatsa ar-rajul bis sunnah faqala da'na min hadha wa had kitabullah fa'lam annahu dhal." Kalau ada seseorang yang kau sampaikan kepadanya sunnah, kemudian menjawab, tinggalkan sunnah, aku minta ayatnya, Al-Quran ada enggak? Fa'lam annahu dhal, maka ketahuilah bahwa dia sesat. Dikasih hadis, minta ayat Al-Quran, ketahuilah bahwa dia sesat. Kenapa demikian? Biasanya yang demikian adalah Qur'aniyun, golongan orang-orang yang pengingkar-pengingkar sunnah. Disampaikan sunnah tidak mau. Aku minta dalil dari Quran. Fa'alam annahu dhal, kata Abu Qilabah. Kata Abu Qilabah, ketahuilah bahwa dia sesat. Kenapa demikian? Karena dalam Quran ada sekian banyaknya kalimat yang menyatakan atiullah wa atir Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Banyak. Maka kalau ucapan Rasul sudah cukup. Ada seorang wanita datang kepada seorang sahabat, bertanya tentang masalah hukumnya mencabut bulu alis, hukumnya mentato. Aku tidak dapat di dalam Quran. Aku sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhirnya, min ghilafin ila ghilaf, dari cover pertama sampai cover terakhir. Aku tidak mendapatkan larangan untuk mencabut bulu alis. Kata sahabat tadi menyatakan kepadanya, engkau belum teliti membacanya. Coba baca ulang. Ada. Aku sudah baca dengan teliti dari awal sampai akhir. Enggak ada. Ada, kata beliau. Perempuan tadi heran. Mana? Aku sudah baca, enggak ada. Ada. Engkau tidak perhatian. Ada. Apakah engkau tidak membaca ayat Allah yang mengatakan, ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Tidakkah engkau membaca ayat Allah yang berkata, ma atakumur rasul fakhuduhu, apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Kata wanita tadi, iya, aku membaca ayat itu. Bukankah larangan mencabut alis itu dibawa oleh Rasulullah SAW? Maka kata Allah, wa ma atakumur rasul fakhuduhu, apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ada dalam Quran. Berarti orang yang berkata itu kan dalam hadis, dalam Quran enggak ada. Berarti orang itu sudah salah dalam pemahamannya. Berarti orang itu sudah dhal, sudah ada kesesatan dalam dirinya, mengira bahwa Quran bukan hadis, hadis bukan Quran. Padahal hadis terkandung dalam Quran, karena Allah menyatakan taatilah Allah, taatilah Rasul. Berapa dalam Quran? Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian banyak. Ati Allah wa atur Rasul, ati Allah wa atur Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Sedangkan perintah-perintah Rasul dalam hadis terkandung dalam ayat-ayat tadi. Ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibolehin Nabi ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Maka kata Abu Qilabah rahimahullah, kalau ada yang disampaikan hadis sahih kepadanya tapi ditolak dan menyatakan aku pengen Quran,
maka berarti dia sudah ada kesesatan dalam dirinya. Dikomentari ucapan beliau oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kata Adz-Dzahabi, wa idza ra'aital mutakallim al-mubtadi', kalau engkau melihat ahlul kalam, ahlul bid'ah, ketika disampaikan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, dia berkata, da'na minal kitabi wal ahadits, tinggalkan kami dari ayat dan hadis. Coba terangkan secara akal. Apa ini masuk akal? Kata Dzahabi, maka ini orang, na'udzubillah, Abu Jahlin, bapak kebodohan. Sudah sampaikan dalil ayat, sudah sampaikan hadis, enggak puas. Itu kan ayat dan hadis. Coba terangkan secara akal, biar saya puas. Fa'alam annahu Abu Jahlin, ketahuilah kalau orang ini betul-betul Abu Jahal, bapak kebodohan. Dia tidak mengerti bahwa Quran dan hadis sudah cukup. Quran dan Sunnah sudah sangat cukup. Walaupun akal kita belum memahami, walaupun akal kita belum bisa mengerti, tetap kita harus menerima, wajib hukumnya. Seperti berita-berita gaib. Bagaimana akal kita? Enggak bisa kita memikirkan hal gaib. Bahwa nanti tangan akan berbicara yaumul qiyamah. Kaki akan berbicara, semua akan berbicara. Aku berbuat begini, aku berbuat begitu. Bisakah dicerna dengan akal? Tidak bisa. Tapi wajib beriman, wajib percaya. Demikian pula amalan-amalan soleh ditimbang. Bagaimana kira-kira nimbangnya? Amalan soleh itu kan perbuatan. Bagaimana timbangnya? Masuk akal? Akal tidak bisa memahaminya. Tetapi wajib beriman. Siapa yang tidak beriman maka dia kafir. Kenapa? Karena itu Quran. Ayat Al-Quran. Allah katakan bahwa nanti kami akan tegakkan timbangan. Kemudian dia mengatakan saya tidak percaya. Ya berarti tidak percaya pada Allah. Tidak percaya pada Quran. Tidak percaya pada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Abu Jahal. Orang ini Abu Jahal. Apalagi yang bukan masalah akal. Dikasih ayat, dikasih hadis, dijelaskan secara akal, tetap dia menolak. Mengatakan, coba terangkan secara perasaan. Perasaan kita berkata, perasaan kita begini, perasaan kita begitu. Kalau dikasih hujjah, dikasih dalil, ayat dan hadis, tidak terima, tidak puas, malah meminta perasaan, maka kata Adz-Dzahabi rahimahullah, fa'lam anna iblis qad dhahara bi surati bashar. Ketahuilah bahwa ini syaitan, iblis berbentuk manusia. Kalau engkau berani jatuhkan dia, baca ayat kursi, diruqyah. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah. Kata beliau, fa innan jabunta minhu fahrub. Kalau engkau takut, lari. Itu syaitan. Kalau engkau takut, tinggalkan, lari. Wa illa, kalau engkau berani, fasra'uhu, lawan dia, jatuhkan dia. Wabruk ala sadrih, duduki dadanya. Waqra ayat alaihi ayat al-kursi, dan bacakan untuknya, bacakan ayat kursi. Ini sudah syaitan. Dikasih ayat tidak mau, dikasih hadis tidak mau, mintanya perasaan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan, akhbarani Abu Hanifah ibn Sammak, menyampaikan kepadaku Abu Hanifah ibn Sammak bil Fadl Asy-Syihabi, haddatsani Ibnu Abi Dhi'b an al-Muqri an Abi Shuraih al-Ka'bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaum al-Fath, siapa yang terbunuh atau siapa yang berhasil membunuh bunuhannya dalam perang fisabilillah, maka dia silahkan mau mendapatkan iqal atau dia mendapatkan qut. Biasanya seorang yang membunuh dia akan mendapatkan pampasan perangnya dari persenjataannya. Aku katakan kepadanya, ya Abul Harith, apakah wahai Abul Harith engkau setuju dengan hadis ini? Lihat pertanyaannya. Pertanyaannya sudah salah. Ataqulu bihi ya Abul Harith? Atakhudhu bihadha? Apakah engkau sepakat dengan hadis ini wahai Abul Harith? Maka Abul Harith marah dengan pertanyaan itu. Sampai dia daraba sadri, sampai dia memukul dadaku dan berkata dengan suara yang keras, siyahan kathiran wa nala minni, menjerit dengan suara yang keras dan hampir-hampir memukulku sambil berkata, uhadithuka an Rasulillah wa taqulu ta'khudh bihi. Aku sampaikan qala Rasulullah,
Aku sampaikan hadis, ucapan Rasulullah, kemudian kamu bertanya apakah aku sependapat? Naam, akhudh bihi. Iya, aku sependapat dan wajib atasku dan atas setiap orang yang mendengar hadis ini harus dia sepakat. Lihat, kalau sudah ada hadis, kita nggak boleh nggak sepakat, harus sepakat, harus menerima. Maka pertanyaan tadi kurang ajar, apakah kau sependapat dengan hadis ini? Terjadi pula yang seperti ini pada Imam Syafi'i. Ketika disampaikan oleh Imam Syafi'i satu hadis, kemudian ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Syafi'i, ataqulu bihi, apakah kau sependapat dengan hadis ini? Imam Syafi'i gemetar, rahimahullah, gemetar beliau. Fara'aitain kharajtu min kanisah, apakah kau melihat aku keluar dari gereja? Atau kau lihat aku pakaianku seperti pakaian orang Nasrani? Aw alayya zannar, atau di gamisku ini, di jubahku ada sabuknya seperti jubahnya pendeta-pendeta? Tersinggung Imam Syafi'i ketika ditanya, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Kata beliau, huwa dha, lihatlah aku keluar dari masjid muslimin dan pakaianku pakaian muslimin. Apa mungkin aku tidak sependapat dengan hadis Nabi? Lihat ini manhaj ahlus sunnah. Ini prinsip ahlus sunnah. Kalau seorang mukmin muslim, ya harus sependapat dengan sunnah, harus sependapat dengan hadis Nabi SAW. Kalau sampaikan hadis, ditanya, apakah kau sependapat dengan hadis ini? Apa kau lihat aku keluar dari gereja sehingga nggak sependapat? Apa kau lihat aku pakaianku seperti pakaiannya Nasrani? Zannar itu maknanya sabuk. Gamis kita ini, jubah kita mirip dengan jubahnya pendeta. Apa perbedaannya? Sabuk. Kalau pendeta-pendeta gamisnya seperti ini, ada sabuknya di tengah. Ada yang sabuknya kecil, ada yang sabuknya besar, ada yang pakai kain merah, ada yang macam-macam. Tapi mesti pakai sabuk. Sehingga kaum muslimin harus membedakan diri dari mereka. Jangan pakai sabuk di tengahnya. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka Imam Syafi'i mengatakan, lihat pakaianku, nggak ada sabuk di gamisku. Bagaimana mungkin aku tidak sependapat dengan hadis ini? Demikian ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ucapan-ucapan para ulama yang seperti ini sangat banyak. Wajibnya kita menerima dan sependapat dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya sunnah demi sunnah dihidupkan, Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang sangat besar, yang sangat tinggi. Kalau kita ngerjakan salat-salat sunnah, salat-salat wajib kita akan bisa semakin sempurna. Kenapa? Karena diperiksa. Salat-salat itu pertama yang wajibnya. Unduru, lihatlah salat-salat wajib hambaku. Ketika sempurna, ditulis sempurna. Ketika kurang sempurna, Allah tanya lagi, unduru ila nawafilihi. Lihatlah salat-salat sunnahnya. Dilihat salat-salat sunnahnya, ada. Maka kata Allah, lengkapi salat wajibnya dari salat-salat sunnahnya. Puasa juga demikian. Sempurna atau tidak sempurna? Kalau sempurna dicatat sempurna, kalau tidak sempurna ditanya bagaimana salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnahnya. Wa hakadha yuhasabu ala dhakum. Demikianlah dihitung semua amalan dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Yang wajib-wajib dilengkapi dengan yang sunnah-sunnahnya. Maka bagaimana orang yang tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah? Apakah dia merasa sempurna ibadahnya? Merasa sempurna salatnya? Merasa sempurna puasanya? Merasa sempurna ibadah-ibadahnya sehingga dia tidak perlu yang sunnah-sunnah? Lihat. Berarti orang yang meninggalkan sunnah, walaupun hukumnya sunnah, yang meninggalkan ajaran Nabi, walaupun hukumnya sunnah, ini orang dalam keadaan sombong, merasa cukup dengan yang wajib-wajib. Dikira yang wajibnya sempurna. Padahal yakin seyakin-yakinnya, nggak ada yang sempurna di antara kita. Siapa yang sempurna? Yang kedua, Nabi SAW menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Kemudian kata para ulama, orang yang tidak mengerjakan sunnah-sunnah terus menerus, apakah dia suka atau tidak suka?
Iya kan? Kalau suka, ya pasti mengerjakan. Kalau nggak pernah mengerjakan, ada pertanyaan, suka atau nggak suka? Kalau nggak suka, maka terancam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Kalau menjawab, oh saya suka, mana buktinya? Mana buktinya? Sekalipun kau nggak mengerjakan sunnah, saya yang wajib-wajibnya saja, yang sunnah saya nggak mau. Khonibina azakullah kaum muslim yang saya hormati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi, siapa yang tidak suka dengan sunnah bukan golonganku. Dan lebih-lebih lagi, ketika sunnah itu dalam keadaan ditinggalkan manusia. Ketika sunnah dalam keadaan mahjurah yang sudah ditinggalkan manusia, maka ketika kamu menghidupkan terasa berat. Maka di sana pahalanya lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Nabi SAW menyatakan dalam riwayat yang sahih dengan kalimat inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari sabar. Hari-hari sabar ini hari-hari yang susah, berat, butuh kesabaran. Al-amilu fihinna kalqabid 'alal jamr. Siapa yang beramal dengan sunnahku pada saat itu seperti memegang bara api. Bagaimana memegang bara api? Panas, terbakar, sakit. Tetapi lepas dari sunnah. Sesat. Dipegang, terbakar tangan kita. Kata Nabi, inna min waraikum ayyamus sabr. Di belakang kalian ada hari-hari sabar. Siapa yang berpegang dengan sunnah pada saat itu, sungguh seperti orang yang memegang bara api. Dan mereka akan mendapatkan ajru khamsina minkum. Akan mendapatkan pahala 50 kali kalian. Para sahabat terkejut, ya Rasulullah, awaminhum? Ya Rasulullah, mungkin 50 kali mereka. Kata Nabi, bal minkum, bahkan 50 kali kalian. 50 kali sahabat. Barakallahu fikum. 50 kali pahalanya mereka. Kapan itu? Ayyamus sabr, di hari-hari sabar. Dan subhanallah, hari-hari ini mulai terasa beratnya. Walaupun belum saya katakan seperti memegang bara api, belum. Masih ringan hari ini, tetapi sudah terasa godaan-godaannya, sudah terasa beratnya. Tetapi jangan lupa, semakin berat, pahalanya semakin besar. Semakin berat, pahalanya semakin besar. Sebagaimana diucapkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau menyatakan, inna 'idhamal jazaa bi'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya beban beratnya. Sesuai dengan bebannya bala itu bencana yang menimpanya. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Sebagaimana dinukil dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Demikian ikhwan fillah azakumullah, sedikit masalah sunnah, pentingnya sunnah, wajibnya berpegang dengan sunnah, dan tingginya pahala sunnah. Apalagi di ayyamul fitan, hari-hari fitnah, yang kalau kita berpegang dengan sunnah, kita mendapatkan berbagai macam tantangan, godaan, bahkan kita mendapatkan subhanallah berbagai macam kejelekan-kejelekan dari ahlul dhalal, dari ahlul bid'ah, dari mereka-mereka yang sesat. Maka ikhwan fillah azakumullah, usbiru 'ala sunnah, sabarlah di atas sunnah, istiqamahlah di atas sunnah, niscaya akan mendapatkan ajru 50 minkum, atau ajru 50 minas sahabah, akan mendapatkan 50 kali pahala para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala ayajalana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ada beberapa pertanyaan.
Ini dari akhwat. Sampai 11 pertanyaan. Masya Allah. Kita bagi-bagi saja. Kita baca 2 dulu, kemudian baca yang lain, nanti baru kembali 2 lagi. Bagaimana hukumnya jika ada seorang yang selalu membenturkan sunnah dengan perasaan atau dengan akal? Bagaimana jika ada yang mengatakan bahwa sunnah ini sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman? Ini azakullah yang telah kita bahas tadi. Alhamdulillah sudah terjawab. Bahwa sunnah tidak bisa dikalahkan dengan perasaan siapapun, dan tidak bisa dikalahkan dengan akal siapapun. Dan tidak boleh kita menyatakan sunnah bertentangan dengan kemajuan zaman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada Nabi, yang mewahyukan kepada Nabi, dan Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Kalau begitu dari Allah, na'am dari Allah. Dan Allah Maha tahu akan munculnya kemajuan zaman seperti saat ini. Allah Maha tahu bahwa nanti akan terjadi kemajuan zaman seperti zaman kita ini. Dan zaman yang besok-besok Allah Maha tahu. Sampai hari kiamat Allah tahu. Maka Allah syariatkan dengan syariat yang sempurna, lengkap, dan sesuai di zaman apapun. Bagaimana caranya menumbuhkan kesabaran dalam hubungan suami istri? Menumbuhkan kesabaran dalam hubungan suami istri adalah dengan saling merasakan. Kadang-kadang kalau ada egois pada istri atau suami, ini yang terjadi di dalam rumah tangga, keretakan-keretakan. Terjadi berbagai macam fitnah-fitnah di dalamnya. Seperti bara api yang terus membara. Tetapi kalau sang suami berpikir bagaimana perasaan istri, menyelami, kayak apa kalau saya jadi dia? Istri juga berpikir bagaimana kalau saya jadi dia. Sebagaimana seorang yang dikatakan ahlul jannah, dia kata Nabi adalah perempuan penduduk surga. Maka wanita-wanita yang lain terheran-heran, datang ke rumahnya dan bertanya, kamu punya amalan istimewa apa? Barangkali qiyamul lail atau puasa sunnah dan sebagainya. Ternyata ditanya biasa-biasa saja. Puasanya biasa saja, puasa sunnahnya, salat malamnya sama dengan mereka yang lain. Terus kamu ingat-ingat, kamu punya keistimewaan apa? Saya nggak punya keistimewaan apa-apa. Coba, nggak mungkin Rasulullah SAW menyatakan engkau termasuk ahli jannah kecuali ada sesuatu. Apa? Dia pikir-pikir, kata dia nggak ada. Kecuali saya itu kalau suami saya keluar mencari kayu bakar di luar, saya membayangkan betapa panasnya, betapa susahnya dia, betapa beratnya dia. Sehingga ketika dia kembali, aku berikan gelas air yang dingin. Dan aku perlakukan dia dengan baik, karena aku tahu bagaimana beratnya dia di luar. Kata yang lain, ini, pasti, ini sebabnya engkau dikatakan ahli jannah. Sehingga kalau suami istri saling bisa merasakan, mudah-mudahan akan terjadi di dalam rumah tangga mawaddah warahmah, saling sayang menyayangi, saling mengasihi, karena merasa apa yang dirasakan istrinya, istri merasa apa yang dirasakan suaminya. Nah, kita potong dulu dengan pertanyaan yang lain. Bagaimana cara menasehati ummahat untuk mengamalkan sunnah hijab, namun selalu menolak dengan alasan belum siap? Hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Tanyakan, apakah sudah siap masuk neraka atau belum? Artinya, urusannya perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah perkara berkait dengan pahala dan dosa. Sedangkan kamu belum siap memakai hijab, belum siap dari apa? Kalau memakai, nunggu siap. Kalau nggak memakai, udah siap belum? Ancamannya. Kan begitu. Kalau nggak memakai, ada perkara yang harus kamu siapkan. Kalau memakai, ada yang harus kamu siapkan. Iya toh? Tidak memakai, ada yang harus dipersiapkan. Kalau memakai, ada yang harus dipersiapkan. Ketika memakai, apa yang dipersiapkan? Paling ucapan orang. Iya kan? Paling komentar si fulan, komentar keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Tapi kalau tidak memakai, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kamu belum siap, yang ini udah siap belum?
Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada kita dan keluarga kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebagian ulama menyatakan bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan bid'ah yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Pertanyaan menurut Ustaz, benarkah bid'ah seperti itu? Bid'ah itu dibahas secara lughatan dan istilahan. Secara lughah adalah perkara-perkara baru. Sehingga ada perkara-perkara baru yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka pertanyaan ini benar. Pembagian tadi bid'ah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dan bid'ah yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kalau maknanya secara bahasa benar. Karena memang bahasa Arab bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika menyatakan tentang salat tarawih dengan kalimat ni'matul bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini lughatan secara bahasa. Kenapa tadinya Rasulullah SAW pernah menghidupkan 3 hari saja salat tarawih, setelah itu berhenti. Dan Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah wafat, beliau tidak berani untuk menghidupkan kembali. Khawatir, takut sebagaimana dikatakan tadi. Abu Bakar sangat khawatir untuk menyelisihi Rasulullah SAW. Rasulullah berhenti, beliau juga berhenti. Bukan berhenti dari salatnya, beliau salat di rumah, tidak berjamaah di masjid. Tetapi di zaman Umar bin Khattab dilihat, ternyata manusia sholat sekelompok di sana, sekelompok di sini, sekelompok di sana. Kata Umar, kalau dikumpulkan dengan satu imam, bisa lebih baik. Kenapa? Karena Umar melihat pernah terjadi di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW pernah terjadi. Maka digabungkan mereka dalam satu imam. Maka Umar melihat keadaan mereka, dikatakan nikmatul bid'ah hadihi, sebaik-baik perkara yang baru hidup kembali adalah ini. Tetapi kalau dilihat dari sisi syariat, itu bukan bid'ah. Kalau makna bahasa, ya perkara baru karena sudah berhenti lama. Sudah sejak zaman Abu Bakar juga tidak hidup, Rasulullah SAW juga 3 hari kemudian berhenti. Maka dikatakan perkara baru. Tetapi secara syariat, yang namanya bid'ah, kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan sesat. Berarti kebid'ahan semuanya jelek, nggak ada yang baik. Kalau bid'ah secara syar'i, bukan secara bahasa. Apa secara syar'i? Sesuatu yang ditambah-tambahkan dalam agama, maka itu semuanya bid'ah. Kalau Al-Quran tidak menyuruhnya, hadis tidak menyuruhnya, kemudian dia kerjakan, maka ini adalah kelancangan dalam agama. Merasa agama ini butuh ditambah, butuh disempurnakan. Padahal agama sudah sempurna. Demikian ikhwan a'azakumullah. Termasuk Imam Syafi'i menyatakan demikian. Ada kebid'ahan yang sifatnya sesuai dengan Quran Sunnah dan ada yang tidak. Ada satu lagi jawaban, bahwa Imam Syafi'i dan yang bersamanya menyatakan bid'ah yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah adalah masalih mursalah. Dan itu bukan bid'ah. Secara syariat bukan bid'ah. Apa masalih mursalah? Masalah mursalah itu intinya diperintahkan. Intinya diperintahkan. Tapi wujudnya belum ada. Wujudnya belum ada, tapi intinya diperintahkan. Seperti Allah katakan, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan mengumpulkan Al-Quran. Dan akan membacanya. Ini dengan takdirnya, Allah akan mengumpulkan Al-Quran. Di zaman Nabi, belum dikumpulkan. Masing-masing ada yang memiliki surat ini saja, ada yang memiliki surat itu saja, ada yang di lembaran ini, di lembaran itu, ada yang di daun, ada yang di kain menulisnya, tersebar. Tapi Allah sudah berfirman, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan mengumpulkannya dan kami yang akan membacakannya. Subhanallah, setelah Rasulullah wafat, di zaman Utsman bin Affan atau di zaman Umar bahkan, ada yang mengeluh, ya Amirul Mukminin, penghafal Quran kita banyak terbunuh. Wahai Amirul Mukminin, akan hilang Al-Quran. Karena penghafal Al-Quran banyak yang terbunuh dalam jihad fisabilillah. Maka Rasul Amirul Mukminin memerintahkan, panggil si fulan. Kumpulkan semua Al-Quran, tulis.
maka dicatat dikumpulkan oleh mereka. Di zaman Utsman bin Affan, Al-Quran dalam keadaan ditulis oleh mereka, dikumpulkan, tapi masing-masing dengan dialeknya. Karena biasanya bahasa Arab punya dialek-dialek sendiri-sendiri. Yang ini dialeknya berbeda dengan yang itu. Yang itu dialeknya berbeda dengan yang ini. Kemudian muncul fenomena yang menyedihkan. Masing-masing merasa bangga dengan dialeknya masing-masing. Quran aku dialeknya lebih bagus daripada bacaan kamu. Maka dilaporkan kepada Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Hashim, dari Quraisy. Maka satukan dengan dialek Quraisy. Dikumpulkan dengan bacaan dari Arab Quraisy. Ini sukunya Rasulullah SAW. Setelah itu yang lain bakal. Cuma satu saja Al-Quran dengan dialek Quraisy. Ini bid'ah atau bukan bid'ah? Kalaupun dikatakan bid'ah, bid'ah hasanah. Tetapi yang lebih tepat dia bukan bid'ah, tapi masalih mursalah. Karena bid'ah kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Berarti ini bukan bid'ah. Apa? Masalih mursalah. Masalih mursalah adalah perkara yang intinya ada dalam Quran dan Sunnah, tetapi wujudnya belum ada. Wujudnya belum ada. Seperti contoh keduanya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu sahabat yang bermimpi azan. Kata Rasulullah SAW, wahai Abdullah bin Zaid, imlakanlah azan yang kamu dengar dalam mimpimu kepada Bilal. Biar Bilal yang azan. Li'annahu arfa' sautan minka, karena dia lebih keras suaranya daripada kamu. Perhatikan ucapan Rasulullah SAW. Wahai Abdullah bin Zaid, imlakanlah bacaan azan itu kepada Bilal, karena dia suaranya lebih keras daripada kamu. Yang bermimpi azan Abdullah bin Zaid, tapi yang disuruh azan Bilal. Kenapa? Arfa' sautan minka, lebih keras suaranya daripada kamu. Berarti azan itu disuruh keras. Yang kedua, naik ke menara. Azan itu di zaman Nabi sudah naik ke atas tempat yang tinggi. Bilal bahkan pernah naik di atas Ka'bah untuk azan. Setelah dibikin menara, naik di atas menara untuk azan. Apa itu? Upaya untuk mengkeraskan. Upaya untuk mengkeraskan. Lah ternyata ditemukan mikrofon, amplifier, alat-alat pengeras suara. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Bid'ah atau bukan bid'ah? Bukan bid'ah. Kenapa? Masalih mursalah. Intinya yaitu untuk keras ada, kata Nabi. Cari bagaimana supaya keras. Naik ke atas atau cari orang yang suaranya keras. Naik ke menara. Semua usaha untuk keras. Maka ini juga termasuk usaha untuk keras. Saat itu belum ada wujudnya, sekarang sudah ada wujudnya. Ini disebut oleh para ulama masalih mursalah. Kembali kepada pertanyaan akhwat. Bagaimana hukumnya mengangkat anak? Mengangkat anak boleh saja, tetapi perhatikan hal-hal berikut. Bahwa yang diangkat anak itu nasabnya tetap kepada bapaknya, tidak kepada bapak angkat. Dan ini terjadi ketika Rasulullah SAW mengangkat Zaid ibn Harithah sebagai anaknya. Sampai dikenal di masyarakat Zaid bin Muhammad. Diterkenalnya dengan Zaid bin Muhammad. Ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uhum liabaihim." Kata Allah, panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Berarti bapak angkat tidak ikut di nama anak angkatnya. Tetap ke bapak aslinya. Maka Zaid bin Muhammad diganti oleh Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah. Ini satu, harus perhatikan. Yang kedua, kalau itu anak angkat, maka tetap dia orang lain. Ketika sudah dewasa, kalau dia laki-laki, sama ibunya bukan mahram. Ibu angkatnya. Kalau dia perempuan, ketika dewasa, bapak angkatnya bukan mahram. Kecuali kalau disusui. Disusukan ke ibunya. Atau disusukan kepada saudaranya, saudara kandungnya. Maka baru dia jadi mahram karena saudara susuan.
Tapi kalau anak angkat dalam keadaan tidak disusukan kepada dia atau kepada saudaranya, maka dia tetap orang lain ketika dewasa. Hati-hati, tetap jaga hijab ketika dewasa. Nah, yang kelima, yang keempat. Oh, ini memang tidak ada tiganya. 1, 2 langsung 4. Nah, Bapak. Berarti yang kelima. Bagaimana cara tips mengatasi futur? Futur itu turunnya keimanan, melemahnya semangat ibadah, semangat thalabul ilmi, dan biasanya karena dunia. Sehingga kalau sebelum terjadinya futur, jangan tinggalkan ta'lim, jangan tinggalkan ikhwah. Karena dengan bertemu saudara-saudara ahli sunnah akan semangat terus. Akan muncul tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Kalau terpisah sendirian, itu yang sering menyebabkan futur. Barakallahu fiikum. Kalau sudah terjadi, maka dia harus meminta nasihat kepada beberapa ustadz atau teman-teman yang baik agar dia semangat kembali. Di Melaka sangat jarang ada kajian Islami yang sesuai sunnah. Maka bagaimana cara kita menuntut ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah? Alhamdulillah, Allah sudah mudahkan dengan berbagai macam media-media. Kajian-kajian lewat internet, atau kajian-kajian lewat HP, atau kajian-kajian lewat radio, bisa diupayakan. Dan juga hendaklah kita berupaya untuk mendatangkan ustadz dan ustadz atau da'i agar bisa belajar. Sementara kekosongan nunggu ustadz datang nanti bulan depan atau 2 bulan lagi, tidak mengapa membaca-baca buku. Dan itu tidak dianggap otodidak. Kenapa? Karena ketika dia membaca buku-buku Ahlus Sunnah, ada yang sulit, ada yang nggak paham, ada yang bingung, dia akan catat. Begitu datang ustadz ditanyakan. Dan ini termasuk metode belajar, termasuk cara-cara belajar siswa aktif. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah? Karena kadang-kadang bid'ah itu diklaim sebagai sunnah. Bahkan sunnah diklaim sebagai bid'ah. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullah, dalam satu keadaan sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Maka tentunya membedakannya adalah dengan dalil, dengan hujjah. Mana dalilnya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka jelas itu bukan sunnah, itu bid'ah. Sehingga harus kita tanyakan mana dalilnya kepada setiap orang yang mendapatkan satu pendapat baru, satu ibadah baru, atau satu ajaran baru, maka harus kita tanyakan apa dalilnya untuk membedakan apakah itu sunnah atau bid'ah. Apakah adakah bid'ah hasanah? Sudah dijawab. Bid'ah hasanah kalau secara bahasa ada. Karena perkara baru yang hasanah. Tetapi kalau secara syar'i yang namanya bid'ah adalah sesat. Adapun yang tadi dikatakan bid'ah hasanah biasanya adalah masalih mursalah. Intinya ada dalam Quran dan sunnah, tapi wujudnya belum ada. Maka ketika wujudnya ada, dikerjakan, dan itu sesuai dengan Quran dan sunnah. Bagaimana hukum orang yang menolak hadis sahih dan mencaci hadis tersebut? Apakah dia dijadikan sebagai imam salat? Qul sudah sebutkan tadi, siapa yang menolak hadis yang sahih, maka dikatakan ahlul hawa. Dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Apakah setiap orang yang mengamalkan amalan bid'ah itu disebut ahlul bid'ah? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Ada para ulama ahli sunnah mengerjakan kebid'ahan, tetapi karena dia mengira itu sunnah, dia bawakan riwayat, dalil, hadis.
Ternyata hadisnya dhaif. Apakah kita katakan ulama itu ahlul bid'ah? Tidak. Dia bukan ahlul bid'ah. Karena dia mengira hadis itu sahih. Maka dia katakan ini sunnah. Ternyata itu bukan sunnah, itu bid'ah dan hadisnya dhaif. Kita yang sudah tahu hadisnya dhaif, maka kita jangan mengerjakannya. Walaupun tahu ulama fulan membolehkan, ya karena ulama itu menganggap hadis itu sahih. Ternyata hadisnya dhaif. Satu lagi, orang yang mengerjakan kebid'ahan. Dalam keadaan ternyata dia dalam mengucapkan kalimat itu hanya istilah yang salah. Seperti Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Dalam akidah Tahawiyah, beliau menyatakan tentang Allah, bahwa Allah qadimun bila ibtida', bahwa Allah qadim tanpa permulaan. Kata para ulama secara sepakat bahwa sifat bid'ah bagi Allah, sifat qadim bagi Allah itu tidak ada. Sifat qadim bagi Allah tidak ada. Itu sifat bid'ah. Allah tidak disifati dengan sifat qadim. Ternyata yang dimaksud oleh Abu Ja'far Tahawi adalah al-awwal. Jadi salah bahasa saja. Sebagaimana kata muridnya atau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah ketika mensyarah bahwa yang dimaksud oleh Imam Abu Ja'far Tahawi adalah ayat Allah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Sesungguhnya Allah itu memiliki sifat al-awwal wal akhir, yang awal dan enggak ada permulaannya, yang akhir dan enggak ada akhirnya. Awal wal akhir. Tetapi beliau menyebutnya qadim, yang dulu. Padahal kalimat qadim mengandung makna lain. Memang mengandung makna awal, tetapi juga mengandung makna kuno. Hadza kitabun jadid, ini kitab baru. Wa hadza kitabun qadim, itu kitab kuno, kitab lama, kitab jelek. Dalam Al-Quran disebutkan tentang pohon korma yang sudah layu. Apa kata Allah? Kal urjunil qadim, seperti bunga korma yang telah layu. Disebut dengan qadim. Masa Allah disebut dengan qadim? Ini sifat bid'ah. Tetapi apakah Abu Ja'far Tahawi menyatakan qadimun bila tidak, bahwa Allah qadim tanpa permulaan? Apakah berarti dia mubtadi' ahlul bid'ah? Enggak ada seorang ulama pun yang menyatakan bahwa Abu Ja'far Tahawi adalah ahlul bid'ah. Beliau ahli sunnah. Tetapi beliau salah pilih kata. Maksud beliau adalah al-awwal, tapi beliau menyebutkan dengan qadim. Maka ikhwan fillah azakumullah, semoga Allah mengampuni mereka, orang-orang dan para ulama yang tergelincir dalam satu dua kata yang dimaksud oleh mereka adalah hak, yang dimaksud oleh mereka adalah al-awwal wal akhir. Ila huna naktafi. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Wa'afu minkum atas pertanyaan yang belum terjawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.